Yuzam, manusia-manusia akhir zaman, kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul Papillon yang diangkat dari kisah nyata. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini bercerita tentang seorang pembobol berangkas yang dijebloskan ke penjara oleh bosnya. Lalu, dia mencoba melarikan diri beberapa kali dari dalam sana. So, let's get started with me. Film berlatar belakang di kota Paris pada tahun 1931. Papillon, tokoh utama dalam film yang berprofesi sebagai pencuri, terlihat sedang membobol berangkas. Setelah berhasil mencuri, Papi lalu kabur melewati jendela dari lantai 2 dan bergegas menuju markas bosnya yang bernama Castelli yang lokasinya terkamuflase di dalam tempat hiburan malam. Sesampainya Papi di dalam ruangan, dia langsung diajak oleh Castelli untuk melihat seseorang germo yang bernama Roland Regan. Roland Regan sedang dipukuli karena telah berkhianat kepada Castelli. Papi pun lalu memberikan hasil perampokannya kepada Castelli, dan Castelli mengancam Papi bahwa Castelli akan memotong nyalinya jika Papi berani mengkorupsi hasil curian untuknya. Papi pun lalu dibayar dengan uang 10.000 euro untuk hasil curiannya. Lalu Papi melanjutkan bersenang-senang di tempat hiburan. Terlihat Papi sedang memandangi seorang gadis penghibur bernama Nenet yang ternyata dia adalah kekasihnya. Di belakang tempat hiburan, Papi terlihat sedang menunggu Nenet pulang ngelonte untuk memberikan hadiah kepadanya, yang mana hadiah tersebut adalah berlian hasil pencuriannya untuk Castelli yang telah ia korupsi sebagian besarnya. Mereka berdua pun terbuai kebahagiaan romansa hingga tidak menyadari bahwa ada anak buah Castelli yang melihat berlian curian tersebut diberikan kepada kekasihnya. Mereka berdua pun lanjut bersenang-senang tanpa mengetahui bahwa musibah besar sedang mengancam dirinya. Kemesraan mereka lalu berlanjut di atas ranjang sebuah hotel. Kemudian Nenet mengajak Papi untuk meninggalkan Paris dan hidup bersama di pedesaan. Papi menolak saran kekasihnya itu dan meminta waktu 6 bulan untuk mengumpulkan uang agar bisa mewujudkan impiannya. Kesal dengan penolakan Papi, Nenet langsung memakai baju dan berdiri di balkon. Ketika Papi sedang merayunya, pemilik hotel datang untuk menagih uang sewa kamar yang ternyata di balik pintu tersebut sudah ada beberapa polisi yang akan menangkapnya. Papi ditangkap karena tuduhan kasus pembunuhan Roland Regan yang semalam dihajar oleh Castelli. Papi difitnah oleh Castelli karena Papi telah berkhianat kepadanya dan akhirnya Papi pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keesokan harinya, Nenet menjenguk Papi di dalam sel sementara kantor polisi untuk mengatakan bahwa dia akan mengajukan banding bagi dirinya. Namun Papi yang mengetahui hal itu mustahil karena ini adalah sebuah konspirasi antara Castelli dan polisi. Papi pun akhirnya berencana akan melarikan diri dan menyuruh Nenet untuk melupakan dirinya. Di dalam sel sementara, dia bertemu dengan rekan pertamanya, Julot, seorang perampok yang mengetahui sepak terjang Papi dalam hal pembobolan berangkas. Julot yang mendengar pembicaraan Papi dengan Nenet menyarankan Papi agar membawa uang jika dia ingin kabur dari penjara. Dalam proses pemberangkatannya ke penjara, Papi bertemu dengan Dega, orang kaya yang terjerat kasus pidana karena penjualan obligasi palsu. Ketika menuju kapal pemberangkatan para tahanan, Dega bertemu dengan istri beserta pengacaranya yang mengatakan kepadanya bahwa ia akan mengajukan banding untuk dirinya agar dirinya bisa pulang sebelum Natal. Sesampainya di dalam kapal, Papi dan Julot langsung menjaga tempat tidur paling ujung untuk mereka dan Dega. Papi pun menghampiri Dega untuk tidur di ranjang yang telah dia siapkan dan menawarkan diri sebagai bodyguardnya. Papi menawarkan menjadi bodyguardnya dengan imbalan uang untuk melarikan diri. Dega yang merasa akan terbebas karena proses banding yang akan diajukan oleh istrinya pun dengan sombong menolak tawaran dari Papi. Hingga akhirnya saat tengah malam pun tiba. Tahanan yang tidur di sebelah Dega dibunuh oleh tahanan lain untuk merampas uang miliknya. Keesokan paginya, Dega yang trauma dengan kejadian yang dilihatnya semalam menghampiri Papi untuk menerima tawarannya kemarin. Malam selanjutnya, tahanan yang sebelumnya telah membunuh menargetkan untuk membunuh Dega malam ini dan mengambil uang miliknya. Saat tahanan tersebut menghampiri Dega, seketika Papi langsung mendorong tahanan tersebut dan perkelahian pun terjadi. Tak lama kemudian, penjaga menyemprotkan uap panas untuk menghentikan perkelahian. Mereka semua pun akhirnya dibariskan oleh penjaga. Papi akhirnya ketahuan telah berkelahi karena pemeriksaan tangan yang mana tangannya terluka akibat gesekan dari pukulan. Setelahnya, Papi dihukum di sel kelas 1 dengan tangan dan kaki yang terikat seperti hewan. Kapal akhirnya siap berlabuh, seluruh tahanan berbaris. Julot yang sedari awal sudah memikirkan rencana untuk kabur, langsung melukai kakinya dengan sebilah pisau, dengan tujuan agar dibawa ke ruangan medis oleh para penjaga.
Mereka pun lalu berjalan menuju penjara utama di sebuah pulau yang dikelilingi oleh hutan belantara. Sesampainya di lokasi, para tahanan disambut dengan wajah penjara yang mengerikan, dengan penjagaan yang sangat ketat di setiap dindingnya, serta raut wajah para tahanan lama yang seolah menggambarkan kondisi bahwa tidak ada harapan di dalam sana. Mereka pun dibariskan di lapangan, lalu kepala penjara yang berdiri di podium dengan alat pemenggal kepala di sampingnya pun memberi sambutan dan menjelaskan peraturan penjara. Hukuman pertama, jika lari dari penjara, maka mereka akan diasingkan di sel isolasi selama 2 tahun. Kedua, jika mencoba kabur lagi, mereka akan dilempar ke penjara di tengah pulau yang bernama Pulau Iblis. Ketiga, jika membunuh seseorang, maka mereka akan dieksekusi dengan cara dipenggal. Mereka pun lalu diarahkan menuju kamarnya, yang mana satu kamar berisikan dengan puluhan tahanan. Seperti biasa, Papi memilih tempat paling pojok untuk mereka. Mereka pun lalu berbicara kepada kepala kamar, orang yang memberikan pekerjaan untuk para tahanan baru. Kepala kamar lalu meminta uang 1.000 euro tanpa adanya negosiasi. Mereka pun akhirnya menyetujui harga tersebut untuk bekerja di ruang medis, juga sebungkus rokok, serta Dega juga meminta buku untuk melukis di dalam penjara. Keesokan paginya, Dega terbangun karena luka di tangan yang disebabkan oleh kelelawar yang menghuni di langit-langit kamar penjara. Lalu kemudian alarm penjara berbunyi untuk memberitahukan bahwa ada seorang tahanan yang melarikan diri dari ruang medis. Papi menduga bahwa tahanan tersebut adalah Julot. Setelahnya, Papi dan Dega ditugaskan oleh penjaga untuk bekerja di ruang medis. Namun sialnya, saat mereka berjalan menuju sana, mereka bertemu dengan wakil sipir yang mana dia mengenal Dega. Wakil sipir tersebut adalah kakak ipar dari adiknya yang dipenjara akibat menjual obligasi palsu yang diberikan oleh Dega. Mereka pun akhirnya dipindahkan ke Rute Zero olehnya. Rute Zero adalah tempat penambangan batu, yang berarti mereka membutuhkan tenaga ekstra untuk bekerja di sana. Setelah bekerja, Dega dan Papi beristirahat di balkon penjara. Dega terlihat sedang melukis wajah kekasihnya. Lalu, Papi mengambil lukisan tersebut dan menasihati Dega. Keesokan harinya ditambang ketika mereka sedang mendorong troli yang berisikan batu, Dega dengan fisik yang lemah sudah tidak sanggup dengan pekerjaan tersebut. Lalu Celier, teman satu timnya Dega pun marah membentak Dega karena fisik yang terlalu lemah. Dan tiba-tiba Dega panik karena menjatuhkan uangnya. Seketika Papi langsung memberhentikan troli yang berjalan di belakangnya. Beruntungnya, Papi dapat menemukan uang tersebut. Namun, saat jam istirahat, ketika mereka melepas lelah, Dega menuduh Papi lah yang mengambil uangnya. Namun, tuduhan Dega terhadapnya ternyata telah salah, karena Papi akan mengembalikan uangnya setelah kembali ke barak. Dega yang telah menuduh Papi pun meminta maaf kepadanya. Tiba-tiba, Dega menemukan tahanan yang duduk di sebelahnya telah meninggal karena kelelahan. Lalu Celier menyuruh Dega agar tidak memberitahukan penjaga, dan dia mengambil jatah makanan tahanan yang telah meninggal tersebut lalu membaginya kepada Papi. Papi dan Celier sejenak berbincang mengisi waktu jam istirahat mereka. Ternyata mereka berdua mempunyai background yang sama, yaitu pernah berada di dalam angkatan laut. Papillon akhirnya menceritakan kepada Celier dengan makna tersembunyi bahwa ia akan melarikan diri dari sini. Ketika mereka sedang berbincang, Dega yang sedang sendiri dihampiri oleh seorang tahanan yang bertujuan untuk mengambil uang milik Dega. Papi langsung menjaga Dega dan bersiap untuk berkelahi dengan tahanan tersebut, namun penjaga yang melihat langsung melarainya. Lanjut dalam perjalanan memindahkan batu, mereka semua berhenti akibat kendaraan Germo yang sedang mengantar lonte untuk para penjaga terjebak oleh lumpur. Germo tersebut lalu meminta tumpangan untuk sampai ke penjara. Papi bertanya kepada Germo tersebut tentang harga yang harus dibayarnya untuk mengantar ke pesisir pantai. Germo tersebut lalu mematok harga 5.000 euro kepada Papi dan memberitahukannya bahwa dia akan pulang 3 hari lagi. Setelah bekerja, Papi dan Dega mandi untuk membersihkan diri. Namun, tahanan yang sebelumnya ingin merampas uang Dega masih tidak terima dengan Papi dan menghampirinya bersama 2 orang temannya untuk mengeroyok Papi. Perkelahian pun terjadi, namun Papi memenangkan pertarungan 3 lawan 1 tersebut. Malam pun tiba. Dega terlihat sedang memandangi lukisan kekasihnya yang dia buat di malam itu. Dega mulai menyadari tentang nasihat Papi, bahwa istrinya tidak mengajukan banding untuk dirinya setelah sekian lama ia berada di dalam penjara. Dega pun berpikir untuk merubah kesepakatan dengan Papi, yang mana Dega ingin ikut melarikan diri bersamanya. Karena pada kesepakatan sebelumnya, Dega tidak berpikir untuk melarikan diri oleh karena banding yang akan diajukan oleh istrinya. Pagi harinya, seluruh narapidana dibariskan di lapangan eksekusi. Lalu mereka semua disuruh berlutut dan membuka topi seraya menyilangkan tangan layaknya upacara penghormatan untuk yang mati. Tak lama kemudian, Julot yang sebelumnya melarikan diri telah tertangkap. Dia akan dieksekusi karena saat pelariannya dia membunuh 2 penjaga. Lalu Julot pun ditempatkan di alat pemenggal.
Kepala penjara yang melihat bahwasannya Papi mengenal Julot langsung menyuruhnya untuk membuang mayat Julot bersama salah seorang tahanan yang dia pilih. Papi memilih Dega untuk menemaninya membawa mayat Julot yang akan dibuangnya ke laut. Namun karena Dega tidak terbiasa dengan kehidupan yang penuh darah, seketika Dega pun trauma ketika melihat darah Julot membasahi bajunya. Penjaga yang mendampingi mereka pun langsung marah ketika melihat Dega duduk terdiam seperti kehilangan akal. Penjaga tersebut lalu mencambuk Dega beberapa kali agar dia mulai bekerja. Papi yang tidak tahan melihat Dega dicambuki, lalu mengoplok kepala penjara tersebut dengan batu yang diambilnya dari tanah. Papi yang panik saat penjaga tersebut pingsan langsung melarikan diri. Dua penjaga pun langsung mengejarnya. Papi berlari ke arah sungai dan menceburkan diri ke dalamnya. Dega yang masih trauma semakin depresi ketika Papi meninggalkannya. Papillon berlari sampai dermaga untuk menemui Germo yang mempunyai kapal. Namun, karena Papi tidak memiliki uang 5.000 euro sesuai kesepakatan, Papi berjanji akan membayarnya ketika sampai di Prancis. Namun ternyata, walaupun Papi memiliki uang tersebut, sang Germo tetap tidak akan mengantar Papi sebab kepala penjara akan membayarnya 2 kali lipat dari uang yang diberikan oleh Papi. Papi pun tertangkap dan kembali ke penjara. Beruntungnya, penjaga yang dia koplok dengan batu tidak meninggal dan Papi pun akhirnya dipenjara dalam sel isolasi Saint Joseph selama 2 tahun. Sel isolasi tersebut memang didesain untuk bertujuan menghancurkan mental para tahanan yang melarikan diri. Isunya, sudah banyak para tahanan yang gila bahkan sampai meninggal di dalam sana. Makanan di dalam sel isolasi juga hanya berupa kuah sup yang jauh lebih mirip seperti air cucian piring. Beberapa hari berlalu sampai penjaga yang sebelumnya dia hajar datang untuk membalas dendam. Papi yang dihajar olehnya tidak membalas dan hanya tersenyum seperti orang yang sudah terkena gangguan mental. Selang beberapa hari saat makanan datang, Papi menemukan adanya air bersih dan kelapa di dalamnya, yang ternyata itu adalah pemberian dari Dega. Papi terlihat senang dengan kelapa pemberian Dega karena merupakan anugerah terindah dibandingkan sup kobokan yang setiap harinya dia makan. Karena kelapa satu-satunya sumber nutrisi yang ia dapatkan, Papi pun akhirnya bisa menjaga fisiknya dengan sedikit berolahraga untuk menjaga kewarasan pikiran dan mentalnya. Hingga beberapa hari kemudian, kelapa selundupan yang diberikan oleh Dega pun ketahuan oleh penjaga. Tahanan yang mengantarkan kelapa tersebut pun dihajar oleh penjaga hingga tewas. Kemudian Papillon diinterogasi oleh kepala sipir untuk memberitahukan siapa yang memberikan kelapa tersebut dengan ancaman pengurangan jatah makan. Ancaman tersebut tidak membuat Papi gentar untuk menjual temannya. Sungguh pertemanan yang sangat teman sekali. Kepala sipir akhirnya mengurangi jatah makan Papi. Hari demi hari yang dilalui oleh Papi semakin berat dengan jatah makan yang berkurang. Kepala sipir pun kembali datang dengan membawakan sup berisi daging sebagai sogokan untuknya agar memberitahukan siapa yang memberikannya kelapa. Namun Papi, walau dalam kondisi kelaparan, dia tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak menjual temannya dalam kondisi apapun. Dengan berani, Papi malah menyuapi kepala sipir dengan sup tersebut. Kepala sipir yang geram dengan tindakan Papi menyuruh penjaga untuk menutup semua sumber cahaya di dalam selnya. Semakin berat hukuman yang dijalani oleh Papi setiap harinya, dengan kelaparan, kesunyian, ditambah kegelapan yang dapat membuat siapapun di dalamnya akan mengalami gangguan psikis. Akibatnya, Papi mengalami delusi, seolah-olah dia sedang berada di masa-masa bersama kekasihnya Nenet. Juga delusi tentang Dega yang sedang berpantonim berada di dalam sel bersamanya. Delusi Papi bertambah parah hingga ia melihat ada berangkas yang tiba-tiba muncul di tembok selnya. Ia mencoba membuka berangkas tersebut namun selalu gagal. Sampai akhirnya berangkas tersebut pun terbuka dengan sendirinya. 2 tahun pun berlalu. Dua penjaga lalu membawa Papillon yang tidak sadarkan diri ke ruang perawatan medis. Di lain tempat, ternyata Dega bekerja sebagai bagian pendataan, yang mana bagian tersebut memiliki beberapa akses kunci ke penjara. Mengetahui Papi sudah bebas, Dega segera menemui Papi di ruang perawatan. Dega merasa bersalah dengan kondisi Papi yang dipikirnya sudah gila. Dega pun bercerita tentang istrinya yang ternyata tidak mengajukan banding sama sekali, malah menikahi pengacaranya dengan seluruh harta milik Dega. Papi yang mendengarnya tiba-tiba menjawab curhatan Dega. Ternyata Papi hanya berpura-pura gila agar dia dapat merencanakan pelarian selanjutnya. Senang dengan keadaan Papi, Dega pun memberitahukan jadwal acara penjara yang akan datang, bahwa pada hari Minggu akan ada pertunjukan film untuk para penjaga dan waktu itulah saat yang tepat untuk melarikan diri. Lalu Papi memulai aktingnya kembali untuk berpura-pura gila agar diberi obat penenang oleh penjaga, yang mana obat penenang tersebut tidak ditelan oleh Papi, namun dikumpulkannya untuk rencana pelariannya. Pada malam hari, Papi yang berpura-pura tidur sedang mengawasi kondisi ruang medis. Papi melihat tahanan penjaga ruangan medis yang merupakan homo yang sedang birahi sedang mencoba menodai salah satu tahanan bernama Maturet di kamar mandi. Si homo lalu pergi karena Maturet melakukan perlawanan. Papi lalu menghampiri Maturet. Awalnya Maturet mengira Papi juga homo sama seperti penjaga tersebut. Namun Papi menjelaskan kepadanya dan memberitahukan rencana pelarian dirinya. Papi mengajak Maturet ke dalam tim dengan tugas untuk mengalihkan perhatian penjaga medis saat malam pelarian.
Matured hanya cukup merayu penjaga di kamar mandi dan Papi akan menyelesaikan sisanya. Minggu pagi pun tiba. Celier melukai tangannya agar dia bisa masuk ke dalam ruangan medis. Mereka berempat pun lalu bertemu untuk mendiskusikan rencana pelarian mereka malam ini secara matang. Celier yang memiliki koneksi penjual kapal meminta uang DP 50% untuk kapal tersebut. Dega yang tidak mempercayai Celier mengatakan kepada Papi tentang prasangkanya itu. Namun Papi meyakinkan Dega untuk memberikan uangnya. Papi lalu memberikan obat penenang yang selama ini dikumpulkannya agar bisa dicampurkan ke dalam minuman para sipir yang berjaga di pintu ruangan medis. Malam pertunjukan pun tiba. Dega terlihat sedang mencampur obat penenang pada minuman yang akan diberikannya kepada sipir. Di lain tempat dalam ruangan medis, terlihat Papi dan Celier menunggu momen Matured merayu tahanan yang berjaga di ruangan medis. Setelah itu, Matured mengajak penjaga tersebut ke kamar mandi. Bersamaan dengan Dega yang sedang menuangkan minuman yang telah dia campur dengan obat kepada penjaga, Papi mengingatkan kepada Celier, jangan sampai membunuh tahanan tersebut, karena balasannya adalah eksekusi. Mereka lalu merayap perlahan ke kamar mandi, dan mendapati Matured sedang menghisap batang milik penjaga. Lalu mereka menghajar penjaga tersebut dengan besi ranjang. Matured yang kesal langsung menendangi penjaga tersebut, yang mana suara tendangan tersebut terdengar oleh sipir yang berjaga di bawah. Sipir tersebut langsung mengecek keadaan yang terjadi. Papi yang panik sudah siap untuk menghajar sipir tersebut. Namun untungnya, obat penenang yang diberikan oleh Dega mulai bereaksi dan membuat penjaga tersebut pingsan. Mereka pun turun ke bawah dan menghajar sisa penjaga yang setengah celeng akibat obat penenang. Hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba hujan turun deras hingga mengakibatkan acara terhenti dan seluruh penjaga masuk untuk berteduh. Mereka panik saat melihat Dega kebingungan dengan kondisi yang tak terduga tersebut hingga tiba-tiba lampu pun padam. Karena mereka menunggu Dega terlalu lama, Celier yang sedari dulu merasa Dega adalah beban, semakin resah lalu memprovokasi tim untuk meninggalkan Dega. Akhirnya Dega pun datang membawa kunci dari rute utama untuk rencana pelarian yang baru. Mereka melarikan diri melewati jalur patroli petugas ke arah belakang menara. Kemudian mereka melompati tembok penjara yang lumayan tinggi. Sialnya, kaki Dega patah saat melompati tembok. Setibanya di dalam hutan, mereka dikepung oleh bandit bersenjata yang ternyata mereka adalah penjual kapal kenalan Celier. Mereka pun meminta uang sisa pembelian kapal. Dega memberitahukan kepada Papi bahwa ini adalah uang terakhir miliknya. Dan Papi menegaskan kepada Dega untuk merahasiakan hal tersebut dari yang lain. Mereka pun akhirnya mendapatkan kapal lalu segera berlayar. Pagi harinya saat berlayar, mereka pun mendapatkan masalah. Kapal yang dinaikinya kelebihan muatan dan kemudi kapalnya pun patah. Tidak sampai di situ, mereka disambut oleh badai yang menunggu mereka di depan sana. Celier yang panik makin memprovokasi tim untuk menyingkirkan Dega agar beban muatan kapal berkurang. Dengan sebilah pisau, Celier menghampiri Dega untuk membunuhnya. Papi yang membela Dega pun akhirnya berkelahi dengan Celier. Dega yang melihat Papi dihajar oleh Celier sontak mengambil pisau yang dijatuhkannya lalu menikam Celier dengan membabi buta hingga dia tewas. Mayat Celier pun dibuang di tengah laut dan mereka bersiap menghadapi ujian selanjutnya, badai. Paginya, Papi terbangun di sebuah rumah suku pesisir pantai. Mereka terdampar di pesisir akibat kapal mereka karam tersapu badai. Papi berjalan melihat keadaan sekitar dan bertemu dengan biarawati yang telah mengetahui asal mereka dari pelarian penjara. Biarawati tersebut hanya menyuruh mereka untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Kemudian Papi membersihkan badannya dengan air laut dan sejenak merasakan kebebasan. Sore harinya, Papi menghampiri Dega di balkon rumah penduduk. Dega terlihat trauma karena telah membunuh Celier, mengakhiri kesepakatan mereka berdua hanya sampai di sini. Dega sedikit kecewa karena nasihat tentang Celier yang tidak dapat dipercaya tidak terlalu digubris oleh Papi. Papi akhirnya pergi sendiri melanjutkan perjalanannya tanpa Dega. Begitu juga dengan Matured yang memutuskan untuk tinggal karena dia merasa senang berada di pulau tersebut. Ketika Papi berjalan melewati semak, Papi melihat mobil penjara datang untuk menangkap mereka. Papi pun langsung berlari khawatir untuk mengabari Dega dan Matured. Papi menghampiri Dega dan merangkulnya untuk mengajaknya pergi. Namun nahasnya, Matured tewas ditembak oleh penjaga saat berlari menghampiri Papi. Akhirnya Papi dan Dega kembali tertangkap dan mereka pun dikirim kembali ke penjara. Sesuai peraturan, Papi diisolasi selama 5 tahun. Lalu kemudian kepala penjara mengasingkan Papi ke Pulau Iblis, penjara di tengah laut. Kondisi Pulau Iblis dipenuhi dengan tahanan gila yang sudah terganggu kejiwaannya akibat dipenjara di dalam sel isolasi. Tidak lama kemudian, Papi ternyata bertemu dengan Dega yang berada di dalam sana. Dega sudah lebih dulu berada di sana sebab para penjaga tidak suka melihat perilaku Dega di dalam penjara Camp de la Transportation. Dega lalu mengajak Papi ke kamarnya yang penuh dengan lukisan yang ia buat selama 5 tahun. Pagi harinya, Dega membangunkan Papi untuk mengambil air di sumur. Papi pun pergi menaiki menara penjara untuk melihat sisi lain dari pulau.
Papi yang masih belum pupus harapan dan semangatnya untuk melarikan diri mulai berpikir untuk rencana pelarian selanjutnya. Hingga suatu sore, ketika Papi memperhatikan laut dari sisi lain pulau, Papi menemukan sebuah ide baru untuk melarikan diri. Dia langsung membangunkan Dega yang sedang tertidur dan memberitahu ide yang dia temukan, bahwa air pasang akan membawa mereka ke daratan. Mereka pun membuat rakit dari kelapa yang dikumpulkannya lalu dimasukkan ke dalam karung, serta menyiapkan bekal untuk perjalanan. Dega terlihat memasukkan gambar tato kupu-kupu milik Papi yang dia lukis pada sobekan kain baju tahanan yang dimasukkannya ke dalam botol perbekalan. Keesokan harinya, pada waktu laut mulai pasang, mereka membawa rakit dan perbekalan ke sisi lain pulau. Saat Papillon sedang mempersiapkan rakit yang akan dilempar ke laut, ternyata Dega sudah tidak ingin melarikan diri. Adegan yang lumayan mengharukan terjadi di sini. Papi pun lalu melompat ke laut dan melarikan diri dengan rakit yang dia buatnya dari kelapa bersama Dega. Tahun 1969, puluhan tahun telah berlalu sejak pelariannya dari Pulau Iblis. Papi yang telah menjadi warga negara Venezuela terlihat sedang mengunjungi kantor penerbit di negara Prancis untuk memberikan buku tentang kisah hidupnya selama di penjara. Papi menulis buku tersebut atas dukungan dari istrinya, yang mana buku tersebut akhirnya dipublikasikan hingga diangkat menjadi film, yang mana film tersebut sedang kalian tonton saat ini. Setelah kisahnya viral, Papi pun akhirnya diizinkan kembali pulang ke negara Prancis dan tamat. Ending yang sangat berteman sekali.